Sains religius, agama saintifik, dua jalan mencari kebenaran, karya Haidar Bagir dan Ulil Absor Abdallah. Penyunting Ahmad Baikuni dan Azam Bahtiar. Proofreader Mary Astuti. Hak cipta dilindungi undang-undang. All right reserved. Cetakan 1 Zulhijjah 1441 Hijriah atau Agustus 2020. Cetakan 2 Safar 1442 Hijriah Oktober 2020. Diterbitkan oleh penerbit Mizan, PT Mizan Pustaka, anggota IKAPI. Sekapur Sirih, Gunawan Muhammad. Saya bukan agamawan, bukan pula saintis. Pendapat saya dalam forum yang penting dan menarik ini tentu harus dikaitkan dengan kenyataan itu. Mungkin lebih baik saya sebut diri saya sebagai penulis puisi. Artinya, menghasilkan sesuatu yang di masyarakat sekarang tidak dikenal dengan baik dan tak disepakati apa manfaatnya. Tapi, mungkin justru karena itu saya perlu berbicara dan berterima kasih mendapatkan kesempatan ini. Masyarakat kita sekarang, dan mungkin bukan hanya masyarakat kita, mengalami apa yang umumnya dialami sebuah transisi ke dunia di mana kegunaan merupakan nilai yang diutamakan. Saya menyebutnya motif keberartian. Artinya, semua hal didorong untuk berarti. Dengan kata lain, harus berfaedah dan sekaligus bisa diterima sebagai sesuatu yang objektif. Kita bisa mengerti kebutuhan untuk itu, tapi kita juga melihat apa yang bisa disebut mengardilnya pengalaman dan pemiskinan ekspresi. Ketika orang menuntut kita mengikuti motif keberartian, maka beberapa pengalaman yang katakanlah autentik tapi tak mudah dikomunikasikan akan dianggap ganjil dan cenderung dipinggirkan. Misalnya pengalaman puitis dan pengalaman religius. Di karya-karya sufisme, kedua pengalaman itu sering bertautan. Itu kita dapatkan misalnya pada karya Rumi dan Ibn Arabi. Sering dianggap bahwa keindahan dalam ekspresi Rumi adalah hiasan. Bagi saya, bukan. Ekspresi puisi, baik dari seorang sufi maupun seorang yang tidak beragama dan tak pernah menyebut nama Tuhan, adalah ekspresi kemerdekaan dan keterbukaan kepada yang tak terhingga, yang tak terduga, yang lain, bahkan yang maha lain. Dalam arti tertentu, ekspresi itu yang sering disertai keheningan adalah alternatif, bahkan resistensi terhadap pemiskinan pengalaman yang berlangsung dalam masyarakat. Salah satu penyebab pengalaman jadi kering mengisut ialah apa yang oleh orang Jerman disebut Verdinglichung, atau dalam tafsir saya, pembendaan. Semua diperlakukan sebagai benda yang mandek, beku, dan bisu. Semua dianggap bisa didefinisikan, diringkus dalam konsep. Konsep itu berniat objektif, tapi sesungguhnya hanya reduktif. Bahkan juga Tuhan diperlakukan atau didekati sebagai konsep atau hipotesis ilmu. Maka Tuhan diperdebatkan tentang ada atau tidaknya, sama dengan memperdebatkan ada uang di bank atau tidak. Sayangnya, makin ramai kita menyebut Tuhan, makin cenderung kita membendakannya atau memersonifikasikannya, atau memberhalakannya. Dan kita tahu, berhala itu kita bentuk dan produksi dengan standar manusia. Maka ada seorang pemikir dan rohaniawan, Raimundo Panikkar, yang berpendapat lebih baik kita berusaha diam dalam memasuki misteri Tuhan. Pandemi yang menggebrak kita di mana saja telah membuka lagi luka lama akibat konflik antara tafsir agama tentang malapetaka dan penjelasan sains. Tapi, benarkah konflik itu ditandai patah arang? Kini, kita melihat Mekah, Madinah, dan Vatikan mengikuti rekomendasi para ilmuwan dalam menghadapi COVID-19, sementara di kota-kota yang pengaruh agamanya kecil timbul perlawanan. Maka, jika ditelaah lebih jauh, bila ada konflik, itu tidak sehitam putih yang digambarkan argumen ateisme baru. Meskipun ada kecemasan yang sah dari para pengikut Dawkins, agama sedang hendak melenyapkan semangat ilmiah bahkan di perguruan tinggi. Diabaikan bahwa seperti pada pemikiran Descartes,
dan Newton di Eropa, dan agaknya juga para ilmuwan di dunia Islam abad ke-9, ada kaitan antara penjelajahan ilmu dan pengaruh iman monoteisme. Di samping faktor lain, baik agama maupun sains punya cacat sejarah. Masing-masing membangkitkan ide bahwa pengetahuan mutlak tentang realitas bisa diperoleh dengan lempang ataupun zigzag. Dengan ide itu, dibangun dasar intoleransi dan penindasan. Baik Ulil maupun Haidar dengan peka mencoba membahas persoalan besar ini. Kita bersyukur punya dua pemikir ini. Jakarta, 7 Agustus 2020.